Dan itu effortnya gede banget. Kayak misalnya dulu Arif Pocong, ada yang tahu nggak sih Arif Muhammad atau Pocong? Iya, Itu dia bisa, itu dia bisa abis syuting nih, dia abis nge-take syuting, dia di mobil perjalanan menuju ke tempat lain, di mobil tuh dia ngedit. Oke, Kak Vanda, keren banget nih tips dari Kak Vanda. Walaupun kita demam kamera, banyak banget ya hal-hal yang bisa kita tingkatin lagi inovasinya supaya tetap bisa memberikan konten positif bagi sekitar. Iya dong, nggak mesti nongol di kamera juga kalau emang demam kamera. Oke, Kak, lanjut nih Kak, kita beralih dulu ke YouTube. Ada pertanyaan dari YouTube nih Kak. Lanjut. Oke, aku bantu bacakan pertanyaannya ya Kak. Dari Kak Faris Givari. Saya Faris Givari dari Bogor ingin bertanya. Nah, jika menjadi seorang konten kreator YouTube, gimana sih cara meningkatkan kualitas dan value YouTube kita? Nah, terkait postingannya minimal posting berapa kali tuh Kak dalam seminggu? Oke. Sebenarnya sih di sini aku fokus ke Instagram ya. Cuma kalau YouTube mungkin lebih sharing ke pengalaman teman-teman aja kali ya. Kalau misalnya dulu Ata, itu dia sehari bisa 3 video. 3 video naik loh. Bukan syuting 3 video, tapi 3 video naik dalam sehari. Raditya Dika juga kayak gitu. Terus mungkin yang baru-baru ini kayak siapa ya? Kayak Adit Kodok, atau kalau dari mobil itu ada Akbar Rais, atau Fazul Ahmad, itu gengannya Ria Ricis, ada Aries dan lain-lain. Itu mereka bisa sehari 2 atau 3 video. Aku juga nggak ngerti sih kapan mereka syutingnya, kapan ngeditnya, ujuk-ujuk naik pokoknya sehari 3. Dan itu buat di awal-awal banget. Kalau kita misalnya ngeliat nih di awal-awal banget, kita sebagai YouTuber baru gitu kan, viewernya cuma misalnya 60 satu video, terus kayak misalnya bingung, Kak sehari naikin 3 video, mereka nontonnya kapan ya viewers aku gitu, mereka nontonnya kapan, video banyak banget. Ya nggak apa-apa, bikin aja dulu gitu, karena kan yang kita cari adalah gimana orang notice bahwa kita tuh exist gitu, kita tuh ada. Pokoknya bikin aja dulu, nggak perlu malu atau emang takut dihujat sama teman atau sama orang-orang sekitar gitu, ya nggak apa-apa, pokoknya bikin aja dulu. Jadi kalau ditanya gimana caranya naikin atau gimana, bikin video aja dulu yang banyak. Kalau ditanya baiknya berapa lama sekali atau berapa banyak, tadi sih aku share dari pengalaman teman-teman aku aja. Kalau aku sih belum terlalu fokus di YouTube, dan aku juga naikin paling kayak seminggu 2 kali, atau seminggu sekali. Tapi baiknya kalau emang mau fokus banget di YouTube, kalau aku kan emang fokusnya masih di Instagram nih, atau TikTok gitu kan. Di YouTube nih masih aku jalan juga. Tapi kalau mau jadi YouTuber banget, itu teman-teman aku yang YouTuber kayak yang tadi aku sebutin, itu mereka bisa naikin sehari 2 atau 3 video gitu. Dan itu effortnya gede banget. Kayak misalnya dulu Arif Pocong, ada yang tahu nggak sih Arif Muhammad atau Pocong? Itu dia bisa, itu dia bisa abis syuting nih, dia abis nge-take syuting, dia di mobil perjalanan menuju ke tempat lain, di mobil tuh dia ngedit. Itu effort banget sih. Tapi sekarang jadinya kayak gimana? Jadinya bagus kan. Dan jadi YouTuber itu nggak boleh cepat menyerah. Jadi berapapun viewersnya, like-nya, komennya, ya udah jalanin aja gitu. Terus jangan malu untuk nge-share ke teman-teman. Jadi kalau sekarang misalnya ya teman-teman ngerasa kayak ada teman-teman kalian yang suka posting link YouTube-nya, kayak bantu komen, bantu like, bantu subscribe. Jangan dihujat, bantu aja. Kalau perlu kalian juga bikin. Jadi kita saling membangun dan saling support sesama teman gitu. Nggak perlu sesama YouTuber ya, sesama teman aja dulu gitu. Oke, jadi emang setiap video itu atau setiap konten itu harus ada effortnya ya Kak. Dan ini salah satu tips juga buat teman-teman biar makin produktif nih. Jadi semua itu ada effortnya. Jadi kalau kalian lihat kayak sekarang Arif Muhammad atau Ria Ricis, Fazul Ahmad dan lain-lain itu mereka subscribernya banyak, apalagi kayak sponsor masuk banyak dan lain-lain. Mereka apalagi Fazul kan sekarang baru bikin konten di rumah untuk orang tua, alhamdulillah gitu kan kayak gini. Itu mereka tuh dapetnya nggak segampang itu gitu. Kalau kalian misalnya baru kenal mereka sekarang, loh mereka tuh dulu dari nol-nolnya juga aku tahu kayak gimana, dan itu emang effort banget gitu. Dan semua konten creator tuh emang butuh effort sih gitu. Makanya harus yang sesuai hobi kita biar kita nggak di tengah jalan tuh bosen atau pengen berhenti atau capek gitu.
Oke. Nah, itu tips dari Kak Fanda nih buat yang mau mencoba untuk buat konten di YouTube. Nggak kerasa ya Kak, ternyata hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing terkait how to influence the good vibes, dan ternyata masih banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Tapi mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu, jadi buat teman-teman yang mau nanya, nanti bisa langsung aja ya Kak, kepoin Instagramnya Kak Fanda nih. Boleh kali satu pertanyaan terakhir. Oh, boleh. Oke nih. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Silakan. Ajeng yang pilih. Oke. Silakan untuk Kak Anas Habibur Rahman. Oke Kak, selamat malam. Malam. Saya ingin bertanya Kak. Saya ingin minta tips dari Kakak. Bagaimana caranya supaya kita itu tidak gugup di depan orang ketika baru bertemu gitu Kak. Soalnya saya itu ketika baru bertemu dengan orang dan ketika disuruh untuk maju ke depan gitu, untuk berbicara di depan umum, saya itu suka getar Kak. Dan akhirnya hal itu menyebabkan apa yang saya bicarakan menjadi tidak nyambung. Oke. Nah, bagaimana menurut Kakak tips supaya bisa jadi seperti tips untuk memperbaiki hal tersebut? Oke. Terima kasih. Sama-sama, belum aku jawab padahal. Jadi tipsnya, ini tips berdasarkan pengalaman aku aja ya. Jadi dulu aku pada saat awal-awal aku gimana mengatasi gugup bicara di depan orang. Kalau aku dulu gugup banget pada saat presentasi di kuliah, gitu. Karena aku ngerasa kayak presentasi gue nggak sebagus itu, gue nggak prepare sebaik itu, gue akan gugup kalau kalian akan mengajukan. Jadi di otak aku tuh kayak, ntar gimana ya kalau teman-teman udah ngajuin pertanyaan aku nggak bisa jawab, atau kayak gimana kalau misalnya teman-teman ngeliat performa aku jelek. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu tuh mendingan dibuang. Jadi dulu aku sempat berpikir kayak gitu di awal-awal, and then aku berpikir kayak gue pede aja maju, gue ngomong, gue ngerasa presentasi gue paling bagus di antara kalian semua. Gue ngerasa kalian gak akan ada pertanyaan yang menjebak gue, kalian gak akan berpikir perform gue jelek. Jadi pikirannya diganti gitu loh mindsetnya, supaya kita ngerasa kayak, pokoknya kita udah paling bener, paling ganteng, paling pintar ngomong, dibikin paling aja dulu gitu. Jadi mindsetnya harus dibuat kayak gitu sih. Kalau itu tips dari aku, karena aku waktu kayak gitu. Terus juga sebelum maju atau kayak sebelum perform kayak tarik napas dulu yang panjang biar kita tenang. Bisa kayak tarik napas 2-3 kali gitu. Dan mungkin itu adalah hal sepele buat yang mendengar. Tapi kalau kita praktekin itu benar-benar works banget untuk membantu kita supaya lebih tenang gitu kan. Terus kita harus memahami materinya. Kalau emang presentasi, kita harus memahami materinya. Dan kalau emang bertemu orang baru atau bertemu lawan bicara yang baru, mungkin kalau emang kita udah dikenalin profilnya dia siapa, kita cari tahu dulu dia itu siapa gitu. Misalnya, ini maksudnya orang baru kayak gimana ya? Misalnya kalau ketemu pembicara gitu kan, kamu ntar akan ketemu owner dari coffee shop A gitu. Kamu akan ngobrol sama dia. Kamu cari tahu dulu nih profilnya dia gimana, dia itu siapa, namanya siapa, dia pernah kerja di mana, atau dia punya coffee shop ini berapa lama, dan lain-lain. Dengan kayak gitu, kamu akan lebih mudah membuka omongan. Jadi ngobrolnya lebih enak kan, kayak misalnya, bro, coffee shop ini baru 2 bulan ya katanya gitu, yang gue tahu gitu. Jadi lebih bisa membuka omongan. Dan biasanya kalau kita kalau biasanya kita udah cari tahu backgroundnya dia atau pengalamannya dia, itu akan si lawan bicara akan lebih merasa dihargain gitu. Kalau kamu kesulitannya di mana? Kayak maksudnya ketemu orang baru kenal apa gimana? Halo Kak Anas. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail nih Kak. Ya maksudnya kayak seperti itulah Kak, kayak bertemu orang yang berpengaruh gitu, orang baru. Nah, ketika mau mulai percakapan itu kita ada merasa kayak nervous, kayak minder gitu Kak, merasa agak sebanding gitu kan. Kayak gitu aja sih. Berarti temen ya, temen baru kenal gitu. Iya, bisa juga gitu Kak. Oh, bisa juga gitu. Kalau ketemu orang baru kenal kayak teman, kalau itu kan tadi kayak misalnya dari sisi profesional atau yang emang kita udah tahu
kita akan ketemu siapa. Tapi kalau misalnya kayak spontan nih, misalnya aku ketemu kamu, aku bawa teman, kayak kenalin nih teman aku, nah gimana caranya ngobrol lebih enak gitu kan. Gimana ya, kita harus kalau misalnya kita bingung mau ngomong apa, kita ceritain aja dulu diri kita gimana. Misalnya kayak, aku tuh suka banget makan nasi goreng loh. Lo tau gak sih nasi goreng yang ada di Kuningan? Jadi buka omongan aja sih, kayak gitu. Nah dari situ biasanya ngalir, dan omongannya jangan yang berat-berat, jangan misalnya kayak ngomongin pemilu tahun depan, itu keberatan. Nanti orangnya jadi canggung. Jadi omongin aja yang enteng-enteng, atau misalnya basa-basi dulu. Pokoknya dia tuh pertama basa-basi dulu. Kalau emang nih ketemunya benar-benar spontan ya, misalnya kayak tadi contohnya aku buat temen dan kamu pengen semua ini tuh ngeblend gitu satu meja pertemanannya gitu. Kita aja kayak, kamu dari mana, rumahnya di mana, dan yang lain gitu. Teman udah lama, atau kayak cobain deh makanannya enak dan lain-lain. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Dan nggak perlu gugup, pokoknya anggap aja kita kayak paling oke ngobrol, kita jangan mikir kayak lo pasti ngeliat gua nggak menarik deh. Jangan mikir kayak gitu. Pokoknya pede aja gitu. Jadi pikiran-pikiran kayak yang jelek-jelek kayak gitu dihilangin aja gitu. Oke, jadi balik lagi keep positif ya Kak. Mindset kita terus tetap positif. Oke Kak Fanda, ini ternyata masih banyak banget teman-teman yang mau nanya, tapi karena memang keterbatasan waktu kita nih Kak, jadi buat teman-teman yang sama-sama Anas, yang masih mau kepoin Kak Fanda lebih lanjut, bisa langsung kunjungin aja nih ke Instagram Kak Fanda, di mana Kak? Di @Fanda_Raini. Oke, nanti Fanda Raini ya, Fanda Hujan. Nanti akan dibantu kirimkan oleh tim operator untuk sesi ini. Harus tag siapa aja nih, termasuk tag ATV Creative Asia ya Kak? Iya dong, harus di tag juga ke @atvcreative.asia. Oke Kak Fanda, karena kita udah di penghujung acara nih, aku akan menyimpulkan sedikit terkait pembahasan kita kali ini. Ya. How to influence the good vibes. Seperti yang udah kita obrolin dari awal, untuk menjadi seorang influencer itu nggak harus punya ratusan ribu followers, tapi kita mulai dari hal-hal kecil aja terlebih dahulu. Sebisa mungkin kita harus memberikan konten-konten positif yang dapat orang lain terima. Nah, terkait kalau misalnya ada orang yang kurang menerima konten kita, itu bisa kita jadikan motivasi supaya diri kita bisa lebih berkembang ya, Kak? Benar banget, jangan jadi bikin kita down. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum percaya diri, tetap latihan, keep practice, karena bisa, karena terbiasa.